Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di majlis yang mulia ini, saat yang mustajab ini, kita sama-sama berdoa dan mendoakan. Berdoa mudah-mudahan segala program-program yang sudah kita lakukan, hajat kita yang kita ajarkan, planning ke depan yang sudah kita tuangkan dalam spiritual, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan terlebih saudara-saudara kita di beberapa hari yang lalu terkena musibah, terdampak musibah. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka, ada yang tidak meninggal dunia dan juga tidak luka-luka, tapi musibah berikutnya dihadapi. Apa itu? Kesehatan. Mereka tinggal di tenda, kedinginan, kehujanan, kemudian berikutnya lagi kemiskinan. Karena aset-aset mereka Salawat beserta salam senantiasa mengalir selalu kepada Habibana Rasulullah Baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut setia jalannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam menjalankan apa yang Rasulullah pesankan, yaitu kalau kita ingin belajar itu termasuk salah satu ibadah yang rileks, ibadahnya yang rileks. Kenapa dikatakan rileks? Pahalanya besar, tapi pelaksanaannya begitu santai dibanding ibadah-ibadah yang lain. Contoh, kalau kita puasa, sedang puasa, minum, puasanya batal. Kita lagi puasa, minum. Kalau lagi gaji, minum, batal. Kita lagi gaji, minum. Kemudian kalau kita lagi sholat, tidur, batal. Tapi kalau nggak lagi tidur, lagi ngaji, tidur. Cuma ternyata ngaji itu rileks, pahalanya besar. Maka apa kata Nabi? Man kharaja fi thalabil bahwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa kharaja untuk apa? Fi thalabil, mencari, maka apa apresiasi Allah? Bahwa fi sabilillah, dia diganjarkan sembilan. Jadi jangan pernah kita berasumsi kita hadir di masjid ini, di
kopi 11, kopi 11. Kopi 15 menit, 40 menit. Di sini cukup 30 menit satu komplek. Dalam durasi 30 menit. Ini subhanallah begitu besar manfaat kita hadir di majlis. Sampai kapan bahwa bisa kita kaya kita diganjar sambil sampai kita pulang. Jadi kalau mau diganjar terus, diganjar bisa bilang terus Pak, gajinya jangan pulang. Mau gajinya jangan pulang. Siapa yang dia musuhi? Lillah. Yang dia musuhi adalah Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa Jibril, dan malaikat. Jadi memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah, memusuhi malaikat Jibril. Ini kira-kira gimana Pak Mas? Kalau benci dikasih jimi, dikasarkan jimnya Jibril. Wa fathihah, difathahkan jimnya, bisa dibaca Jabril, Jibril atau Jabril. Atau bila hamzah tinggi tanpa hamzah, wa dumina, wa mikala, wa mikala ini malaikat nih. Kalau bahasa Eropa jadi Mikael. Atau diangkatkan itu Mikael alal malaikati, atas malaikat. Min akfil khosi, diangkatkan dari khusus atau khusus ilaam kepada yang umum. Jadi khusus dari khusus ke umum, diatafkan, disandarkan, disambungkan kalimat itu dari khusus ke umum. Contoh kalimat khusus ke umum. Yang saya hormati seluruh warga Komplek Villa Tajur, khusus jamaah Masjid Al-Mazmur. Pertanyaannya, jamaah Masjid Al-Mazmur atau Komplek Villa Tajur lain? Begitu. Nah sekarang jamaah Al-Mazmur orang Komplek Villa Tajur bukan? Komplek Villa Tajur berarti jamaah Masjid Al-Mazmur diatakan pada yang umum, dia kan khusus. Karena ada juga warga komplek yang tidak lagi kan, ada kan
Berarti dikhususkan dari yang khusus ke yang umum. Berarti umum semuanya bahwa jamaah al-mazmur disandarkan keluarga komplek, padahal jamaah mazmur sendiri adalah keluarga komplek. Nah sekarang Mikail malaikat bukan malaikat, tapi digabungkan dengan wa fi qira'atin Mikail, dalam satu kira dibaca bihamzin wa yain ditambah hamzah dan wa fil ukhra bila yain dan wa ya Mikail dibuang ya. Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah aduun, memusuhi Allah, membenci Allah, lil kafirina, orang-orang kafir. Awqa'ahu mauqalahu, Allah memposisikan mereka pada posisinya bayanan sebagai penjelasan dihalim dalam dihalim karena keadaan mereka. Bapak-bapak semuanya, ini adalah satu karakter bahwa man kana aduwwalillah, barang siapa yang memusuhi Allah, wa Jibril, dan memusuhi malaikat. Artinya ketika kita memusuhi Allah, membenci Allah, memusuhi malaikat itu artinya memusuhi semua malaikat. Karena satu kesatuan. Kenapa mereka membenci Jibril tapi mereka senang kepada Mikail? Padahal semuanya juga adalah utusan Allah. Jibril tugas yang menyampaikan wahyu. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga kitab sebelum Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada para nabi. Terus malaikat Jibril menyampaikan, karena Jibril adalah utusan Allah, tidak lama menyampaikan wahyu. Fungsi wahyu untuk apa? Fungsi wahyu adalah untuk membimbing manusia supaya di dalam penyembahannya benar. Dimasukkan ke sini bahwa risalah Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang nabinya wafat, kitabnya tidak dicabut. Karena begini, secara fitrah, secara naluri, watak manusia itu berubah. Watak manusia itu adalah penyembah. Nah sekarang disadari ataupun tidak disadari, ketika dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dan dia tidak mau menyembah Allah. Kalaupun mereka tidak beriman dan tidak menyembah Allah, yakinlah ada yang disembah oleh dia. Kalaupun tidak menyembah Allah, berarti ada yang disembah oleh dia. Siapa? Bisa Tauhid. Jadi Tauhid itu wajadani Tauhid, hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian adalah Tauhid. Dan Tauhid itu apa? Jadi Tauhid itu adalah kalimat yang memiliki makna. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adanya adalah Tauhid. Tauhid itu banyak model, banyak modelnya. Kalau patung yang disembah berarti patung itu namanya Tauhid. Kalau harta yang disembah berarti harta itu adalah Tauhid. Kalau nafsu yang disembah berarti nafsu itu Tauhid. Kalau jabatan yang disembah berarti jabatan itu Tauhid. Kalau popularitas yang disembah berarti popularitas itu adalah Tauhid. Karena kecenderungan manusia adalah. Oleh karenanya, untuk meluruskan di dalam penyembahan itu, Allah turunkan agama. Allah turunkan agama supaya di dalam penyembahannya lurus. Nah sekarang siapa yang membawa perintah agama itu? Yang membawa perintah agama adalah malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Allah tugaskan macam-macam.
Jibril menyampaikan wahyu, Mikail yang menurunkan hujan, yang menyuburkan getah tanaman. Kata Allah, Jibril tersebut menyuburkan getah tanaman. Bahkan di dalam doa sholat malam itu Rasulullah suka bermunajat, ya Rabba Jibril wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Israfil. Karena ini utusan-utusan Allah. Jibril utusan Allah menyampaikan wahyu, Mikail utusan Allah untuk mensuburkan getah tanaman, menurunkan curah hujan. Israfil nanti Allah utus meniup. Nah sekarang kan kiamatnya belum tuh. Kiamatnya belum. Tugasnya apa? Kalau terdapat tugas malaikat Jibril kan memeriksa. Sekarang kalanya belum. Jadi tugas malaikatnya apa itu? Maka dinas yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah dengan bahasanya masing, kecuali manusia lah yang membantah. Padahal kepada manusia Allah turunkan Rasul. Banyakkah manusia yang tidak mengagungkan Allah? Banyakkah manusia yang tidak mensucikan Allah? Nah, berarti ini Bapak semuanya sudah agama ini memberikan satu koridor, satu jalan supaya kita itu nanti kamu akan kembali kepada saya. Nah, lalu di ayat ini, man kana aduwwalillah wa malaikatihi wa rusulihi, siapa orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah, memusuhi rasul-rasul Allah. Maka ketika menyampaikan dakwah itu, Rasul itu banyak yang betul. Bahkan Rasul diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah. Bahkan ada seorang tokoh jahiliyah namanya Abu Jahal. Ada tokoh. Di zaman jahiliyah ada seorang tokoh jahiliyah namanya Abu Jahal. Berarti bapaknya bodoh. Jadi kalau Abu Jahal itu kalau di Indonesia kan artinya bapak kebodohan. Dan bapak kebodohan nanti nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan. Yang tidak mau menggunakan otaknya, tidak mau menggunakan nurani. Kalau kita lihat historis ke belakang, dulu di masa Zahiriyah, orang Zahiriyah itu tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, mana halal, mana haram, mana air kopi yang warnanya hitam dan mana air yang warnanya hitam tapi bukan air kopi. Ada nggak warnanya hitam tapi bukan air? Mereka tidak bisa memilah dan memilih. Mereka tidak bisa memilah dan memilih mana suap, mana iqbal jasa. Mana suap? Kira-kira suap dan iqbal jasa beda-beda tipis. Pak, kalau masalah ini diatur, pas diangkat ternyata nggak mau coklat gitu. Ada apa? Coklat. Ini ibadah jasa apa suap ini? Lalu kemudian di zaman jahiliyah itu tidak bisa membedakan mana kebebasan, mana permisivisme. Mana kebebasan, mana permisivisme. Dan kebebasan itu begini, Pak. Maka ada satu kaidah begini. Al-hurriyatul mar'u mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan orang lain. Contoh rumah sakit, biasanya speaker itu ada tulisan apa? Dilarang berisik, dilarang berisik. Padahal kalau kita masuk kamu berisik boleh. Kalau kita ego, ketika kita berisik kita harus sama dokter, Pak, maaf
berisik ya, ngomongnya pelan-pelan, jangan berisik. Kita ngomong, mulut kuat, mulut kuat, yang ngomong kuat, apa urusan? Kira-kira gitu Pak. Tapi kan di situ juga orang sakit punya apa? Punya hak juga. Punya hak juga yang sakit. Maka ternyata yang sakit pun punya kebebasan, yang sehat pun punya kebebasan. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Berarti kebebasan kita terbatas oleh kebebasan orang. Contoh, tetangga kita kita musik tetangga kita ada musik kita tetap walaupun kalau itu lagi tidak ngomong ini gua yang beli gua, duitnya duit gua, anaknya di rumah gua, yang bayar listrik gua, apa urusan? Tapi kan persoalannya kenapa kata yang dengar, kenapa suara musik kamu masuk ke kuping saya? Kenapa suara musik kamu masuk ke kuping? Berarti di sini yang namanya kebebasan mutlak tidak ada. Jadi mana kebebasan, mana permisivisme. Kalau permisivisme itu udah bebas banget, los itu. Udah los serba boleh aja, udah nggak pakai aturan hidupnya sudah tidak pakai aturan. Karena ini puncak dari apa namanya? Kalau kita runut, pertama adalah materialisme, kemudian hedonisme, kemudian permisivisme. Jadi bertemu. Kalau materialisme itu artinya bahwa kesuksesan itu dari materi. Nanti naik lagi menjadi hedonisme. Apa itu hedon? Hedonisme itu orang yang gemar belanja tidak bisa memilah mana keinginan, mana kebutuhan. Nah kalau sudah tidak bisa memilah mana keinginan, mana kebutuhan, muncul yang namanya permisivisme, serba boleh. Kalau gua mau, gua punya duit, apa urusannya? Kira-kira kan begitu. Nah, ketika zaman jahiliyah itu tidak mengenal mana kebebasan, mana permisivisme, mana kemajuan zaman, mana meninggalkan Tuhan. Tidak bisa membedakan mana kemajuan zaman, mana meninggalkan Tuhan. Kira-kira apa contoh sekarang? Kalau dulu ada orang yang digambar di dunia, kalau sekarang kalau dulu itu apa itu identitasnya apa? Kalau dulu tak identik dengan apa? Dengan dunia kriminal kan? Tato itu identik dengan dunia kriminal. Kalau orang sudah masuk partai rodeo, kalau orang sudah masuk partai rodeo, itu dicatu. Ada tandaan. Jadi ada yang sudah masuk partai rodeo, diapain? Ditandaan. Nah, baheula dulu, tapi ayeuna tandaan apa? Sekarang kita itu bahkan sekujur tubuh ditakoi. Jadi mereka kulit itu dia disamakan dengan kanvas. Jadi tubuhnya itu disamakan dengan kanvas. Jadi lama-lama begitu bapak, aku anak itu udah pakai batik. Karena tubuhnya sudah dari ini. Nah, dianggapnya apa itu namanya? Kemajuan zaman, padahal itu adalah meninggalkan syariat itu. Kemudian juga dulu ketika zaman jahiliyah itu mereka tidak bisa membedakan mana kesombongan, mana kepahlawanan, mana kesombongan, mana kepahlawanan. Tapi sekarang banyak orang yang namanya muncul, namun bos saya, namun ayah saya, wah ini, emang jalan kemana bayar tuh? Dulu kemana aja mas? Maka istilah ada muncul istilah pahlawan bersih. Namun pahlawan tapi datang kebenaran. Ini namanya tidak bisa membedakan mana kepahlawanan, mana kesombongan. Nah, di tengah-tengah inilah Rasul Allah putus. Siapa dia?
Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, apakah dibenci? Bahkan subhanallah, Rasulullah Muhammad itu sudah dijuluki Al-Amin. Ini stepannya ya. Sebelum diangkat jadi Rasul, stepannya pertamanya itu adalah Al-Amin. Rasulullah sudah dijuluki Al-Amin, itu masih disayembarakan. Masih disayembarakan. Siapa yang bisa menangkap atau membunuh Muhammad, hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 1000 ekor unta. Padahal Nabi Muhammad sudah mendapatkan julukan Al-Amin, masih disayembarakan. Itu saking apanya? Saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Bahkan bibinya sendiri, apa bibinya? Istrinya Abu Lahab. Istrinya ada yang tahu? Siapa nama istri Abu Lahab? Tidak ada yang tahu? Ummu Jumel. Saya kasih waktu selama saya minum. Ummu Jumel. Nah, ada yang tahu? Alhamdulillah. Padahal saya pikir khusnudon kepada Bapak. Saya pokoknya saya yakin Bapak tahu. Tahu apa ya? Bapak masuk ke pura-pura tahu. Saya pikir Bapak Nyonya. Padahal Bapak tahu. Bukan pura-pura. Namanya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil. Oh, saya jawab itu bersama ya. Dan jalan. Istrinya Abu Lahab adalah Abu Lahab itu kan namanya Nabi. Berarti istrinya, bibinya Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil? Kalau Rasul lagi dakwah, di belakangnya itu hadir Ummu Jamil. Hadir. Apa di belakangnya? Kalau Rasul lagi ceramah, lagi dakwah, menyampaikan risalah, di belakangnya ada Ummu Jamil. Apa? Jangan diikutin. Apa kata Mujamil? Kalaupun Muhammad dakwah, nih, aku punya kalung. Apa kata Mujamil? Kalung ini akan aku jual. Duitnya aku akan belanjakan. Untuk apa? Untuk menghancurkan dakwah Muhammad. Maka apa dinas dalam terkalahan? Wa mro'atuhu hammalatal atau fi jidha hablum min masad. Maka jidun artinya unukun, pundak. Jidun artinya unukun. Maka fi jidha, di pundaknya Ummu Jamil hablum tali mim masad, api, sabut dari api. Nah, nanti kalungnya Ummu Jamil diganti oleh apa? Oleh Allah dengan dikalung. Bukan kalungan selamat datang, tapi kalungannya dari kenapa? Menghambat dakwah. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika asbabun nuzul surah Al-Qur'an, karena fa'atati imra'ah, maka datanglah seorang wanita musyrik. Ada sebagian ulama menyatakan itu adalah Ummu Jamil, apa mencemoohkan Nabi Muhammad. Maka ma'ara rabbaka illa qad taraka. Muhammad, saya tidak mendapatimu, saya tidak melihatmu, melainkan Tuhanmu telah meninggalkanmu. Meninggalkan. Karena memang ada jeda cukup lama waktunya sebelum turunnya surat Ad-Duha. Jadi Rasul, ketika ada jeda itu menjadikan budian Rasul. Bahkan dinyatakan Muhammad, setanmu telah meninggalkanmu. Malaikat Jibril bilang setanmu. Ini saking bencinya kepada Rasul, kepada Allah, benci kepada malaikat, benci kepada Rasul, benci kepada malaikat Jibril, benci. Maka setelah dia ngomong begitu, turun surat Wadduha wal laili
hingga Joko atau begitu senangnya Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril ketika menyampaikan surat duha, malaikat Jibril hadir kepada Nabi dalam wujud aslinya. Pak, malaikat Jibril itu kalau sayap kanannya dikepakkan begini, bumi tutup. Itu gedenya. Paling bumi. Maka ketika turun surah Al-Duha, malaikat Jibril hadir dalam wujud asli. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Takbir. Maka muncullah di situ sunnah. Sunnah apa? Jadi kalau kita menghatamkan Quran dari surah Al-Duha dan seterusnya, selesai contoh. Wadduha wa amma bi ni'mati rabbika wa hadith Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Bla bla bla. Ala insyaallah bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Terusin. Wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan untuk membaca takbir seperti takbirnya Rasul ketika turun surah Al-Duha. Gimana? Itu saking bencinya mereka kepada Rasul. Mereka benci kepada siapa? Kepada para nabi. Saking bencinya Nabi diboikot di satu tempat yang sangat sempit di Mekah, namanya tempat Syi'ib. Tempat Syi'ib diboikot 3 tahun Rasul dan saking berderita, saking menderita sampai tumpah diolah menjadi ikan cungkring. Bayangin, sepatu kulit diolah sedemikian rupa jadi lauk. Saking benda, kenapa cungkring kan cungkring mana? Jadi kita makan cungkring. Baik kalau kulit beduk jadi cungkring wajar lah misalnya kalau ini mah terupah terupah diolah menjadi cungkring, jadi lauk makan. Semenderitanya kita pernah nggak begitu? Ya pernah. Cuma persoalannya, apakah iman Nabi dan para sahabat kan ini? Kenapa? Saking tertanamnya akidah di dalam hati mereka, tidak memperdulikan apa itu namanya kening atau sakit. Mereka rela meninggalkan Mekah, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan harta demi kemerdekaan yang hakiki, yaitu adalah kemerdekaan hakiki. Luar biasa. Maka membenci Rasul wa Jibril, membenci malaikat. Kenapa mereka malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril itu datang hanya pembawa berita azab. Malaikat Jibril datang hanya menjadi provokasi. Bayangin malaikat Jibril juga provokator. Malaikat Jibril bilangnya provokator ini. Subhanallah, bencinya. Apa yang terjadi? Maka wa innallaha aduwwun. Karena mereka membenci Allah, membenci para malaikat Allah, membenci para rasul-rasul Allah. Allah pun berstigma. Allah pun berstigma. Apa kata Allah? Wa innallah. Dan sesungguhnya aduwwun, musuh, maka memusuhi, memarahi siapa? Lillah. Maka orang yang menutup diri dari hidayah Allah, Allah menyatakan kenapa menyatakan nah kembali semua yang kita nikmati dalam hidup ini dari siapa? Kita balik, kita diadakan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita dicabut oleh siapa? Oleh Allah, maka la haula
Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Kenapa harus kita membenci harus menyembah Allah? Kenapa kita harus sujud kepada Allah? Hanya Allah yang pantas kita sujudi. Hanya Allah yang pantas kita syukuri. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah. La haula, kita tidak punya daya, wala quwwata, tidak punya kekuatan, illa billah, kecuali Allah. Nah sekarang Pak, kalau daya Allah cabut dari kita, kekuatan Allah cabut dari kita, kita hanyalah sebujur bangkai yang tak guna. Kita hanyalah sebujur bangkai yang tak guna. Kira-kira apa? Contoh aja. Ada orang yang stroke sebelah. Ada yang stroke sebelah. Berarti masuk semua Pak. Wa ima kanan, wa ima kiri. Berarti ada tangan, tapi kekuatannya Allah cabut. Rasulullah, dia punya tangan, itu baru sebelah Allah cabut. Sungguh pun dia punya tangan, tapi kekuatan tangannya Allah cabut. Akhirnya apa? Gak bisa. Jangankan ngangkat tangan aja diangkat lagi. Ngangkat tangan aja diangkat lagi oleh tangannya. Kenapa? Ini bukti ketika sebelah tangan Allah cabut itu keberfungsi. Apalagi kalau dicabut semuanya. Nah sekarang mata kita bisa melihat. Kalau dicabut kenikmatan mata. Ya Allah. Contoh kecil Pak, ngedip nikmat bukan? Ngedip. Coba Bapak sekarang mau motor pakai yang Bapak takut. Jangan ngedip. Sekarang Bapak bawa motor ke depan ke jalan raya bawa motor, jangan ngedip Pak, ngebut. Tapi mau apa ini dibeli motor aja. Ataupun kita ngedip bisa ngedip, nanti balik deui. Akan tapi kita apa namanya? Kalau bahasa Indonesia buaya Pak, menguap, nggak bisa balik lagi. Subhanallah. Ini mungkin selama ini hanya nikmat kata Allah. Itu dari siapa? Kalau aku cabut, kau bisa nggak? Ya Allah. Maka al musibatul alal kaum ketika musibah menimpa satu kaum, maka berfaedah bagi kaum yang lain. Artinya ada kurang pelajaran. Kita lihat sekarang yang terjadi. Seperti gempa bumi yang sekarang lagi, yang lagi berita. Itu Pak membangun rumah itu kan tahu. Dia itu pengen punya rumah tahu. Namun tahu dalam hitungan detik berapa detik itu? Gak sampai 1 detik, lebih kurang 1 detik kan? Itu dalam lebih kurang 4 detik yang dibangun tahunan. Bukti nyata. Membangunnya tahunan, dalam hitungan detik hancur. Dan Pak, itu rumah dibangun di atas anak dia, dibangun pakai duit dia, yang nemboknya dia atau bangunan, ataupun diupahin sama dia orang. Tahu-tahu rumahnya membunuh dirinya. Rumahnya membunuh diri. Makanya ini kita aman aja, ini kita aman. Coba kalau gempa bumi pasti keluar. Ini bisa membunuh kita, bisa nggak membunuh kita? Bisa membunuh nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau kita bawa mobil, yang paling akrab dengan kita setir kan? Kemudi setir. Kalau kita bawa mobil, setir itu bagian akrab yang kita pegang. Bisa nggak setir membunuh kita? Bisa nggak setir membunuh kita? Ada orang yang mati kejepit setir? Ada kan orang mati terjepit oleh setir? Padahal setir itu akrab, tapi bisa membunuh. Maka ini para ulama, para habaib sudah
Fatih sedikit yang kita baca tadi. Allahumma inni a'udzu billahi min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma. Ini sering kita baca dalam hadis. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diakibatkan oleh makhluk. Ini makhluk apa ya? Ini makhluk apa? Tapi bisa mungkin Pak, sepeda motor itu, stang itu akrab dengan kita. Kalau stangnya bisa jatuh, tidak sedikit orang jatuh dari motor ini meninggal, padahal motor dia kendarai setiap hari. Tapi bisa membunuh. Ini satu contoh bahwa kita itu lemah. Kembali kepada tadi, kiamat itu la ta'tiha illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang melainkan datangnya tiba-tiba. Kiamat datang dari WA dulu Pak. Kalau saya mau datang, enggak. Kalau datang itu berjalan. Datangnya tiba-tiba. Oleh karenanya kematian Allah rahasiakan. Kematian Allah rahasiakan supaya kita itu selalu ingat Allah, supaya kita husnul khotimah. Kenapa malaikat Jibril datang kepada kita itu gak permisi dulu? Malaikat Israfil datang kepada kita gak permisi dulu. Dia datang masuk ke tubuh kita menyelinap seperti maling masuk rumah. Maling masuk rumah permisi enggak? Maling masuk rumah permisi ya. Ada apa saya mau ngerampok? Malaikat Israfil datang, kalau tiba waktunya tanpa permisi dicabut. Cuman yang menjadi persoalan, ketika dicabut malaikat siapa? Israfil, kita lagi maksiat. Pada dia kata, Allah. Kan enak tuh yang meninggal. Allah. Kan enak tuh. Tapi kalau cuan. Nah, kalau jadinya cuan, dicabutnya ingat cuan. Nah ini yang kita khawatirkan, yang kita ngerikan. Dalam kita selalu harus ingat Allah, cek Allah, karena kamu nanti akan balik ke saya. Jangan sampai nanti kamu datang kepada saya musuhin kamu. Kira-kira apa kalau orang musuh datang kepada kita, sikap kita gimana? Nah, datang musuh kita dengan kita, bagaimana sikap kita? Apakah sopan? Jangan sampai kita datang menghadap Allah, kita jadi musuh. Bila kita datang menghadap Allah, kita menjadi musuh. Karena walau bagaimanapun mau tidak mau menerima, tidak menerima membantah juga silakan. Karena manusia ujung-ujungnya inna lillahi. Cuma Fir'aun ngaku Tuhan, emang kembali kepada dia. Fir'aun ngaku Tuhan, kembalinya kemana? Bahkan Fir'aun Pak, itu pernah juga dipermalukan oleh istrinya sendiri. Fir'aun itu pernah dipermalukan oleh istrinya sendiri. Satu waktu istrinya Fir'aun bikin game, bikin game. Kalau dia begitu, pada masa itu kita main di sana, kita main, tapi ada aturan. Siapa yang kalah di dalam permainan harus lari dari taman istana sampai gerbang istana telanjang. Harus lari dari taman istana ke gerbang istana telanjang. Kata Fir'aun, oke. Kita permainan kita mulai. Pas mulai bunyi bel. Berarti apa kalau bunyi? Lanjut. Kemudian permainan mulai, ternyata Fir'aun kalah. Apa konsekuensinya? Berarti harus lari dari taman istana ke gerbang istana telanjang. Akhirnya Fir'aun udah sekarang
itu hukuman dianulir aja. Hukuman dianulir, kata Fir'aun ini kota. Lalu kreasi suruh ambil. Ya, tapi hukuman batalkan. Hukuman anulir, jadi permainan ini hadiah. Apa kata saya? Gak bisa. Ini dalam permainan. Apa? Disekat sama istrinya. Masa Tuhan ingkarnya lagi. Masa Tuhan ada Tuhan ingkar janji. Masa Tuhan ingkar janji? Akhirnya dibegitukan sama istrinya. Fir'aun mau gak mau cuti bajunya, lari dari taman istana ke gerbang istana. Atau seisi istana nonton dia semua. Loh, ternyata tubuh Tuhan dengan tubuh saya kalau perfect. Jadi apa? Akhirnya Tuhan dipermalu. Kira-kira kalau Tuhan dipermalukan, kira-kira gimana? Pun sama, itu tidak hanya dipermalukan oleh siapa? Oleh istrinya. Dipermalukan juga sama siapa? Sama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Maka doa Nabi Musa dengan doa Nabi Musa apa? Maka doa Nabi Musa yang dibuat oleh Allah. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yusuf apa? Surah Yusuf ayat 78 Surah Yunus, Surah Yusuf 70. Surah Yusuf 7. Itu ketemu ayat 70 sekian. Dan di ujung ketemu. Apa kata Fir'aun? Kata Allah, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua kabul. Awalnya Nabi Musa nyuruh ke Nabi Harun, adalah yang berdoa, karena lisan Anda lebih fasih. Lisan Anda lebih fasih. Kata Nabi Harun, kakak aja yang berdoa, aku yang mengaminkan. Kakak aja yang berdoa, aku yang mengaminkan. Maka Pak, doa yang berdoa dengan yang mengaminkan serempol. Yang berdoa, yang mengaminkan serempol itu. Maka di dalam sholat ketika imam waladhdallin makmum, maka ketika ulama-ulama sholat berdoa, aminkan juga. Karena orang yang berdoa dengan yang mengaminkan sama. Maka ketika qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua kami kabulkan. Maka sekarang hai Musa, wahai Harun, misi risalah dakwah ada di pundak kalian berdua. Anda berdua tapi dikalimatkannya jamak. Dua orang tapi itu diberi jamak. Banyak. Nah, pergilah dakwah itu Fir'aun. Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun? Fir'aun, Anda harus turun dari singgasana ketuhanan Anda. Bagaimana? Apa kata Nabi Musa? Fir'aun, turunlah Anda dari singgasana ketuhanan Anda, dan Anda harus mengakui bahwa aku Musa dan dia harus kau akui bahwa aku berdua adalah Rasul Allah.
Rasulullah. Apa jadinya? Saya harus mengakui Anda sebagai Rasulullah. Mana Musa? Anda itu kacang apa? Kacang lupa kulit. Bayangin Pak, Nabi Musa itu tinggal dengan Fir'aun 30 tahun. Bukan waktu sebentar. Musa. Bahkan kata ulama, yang dipakai Fir'aun dipakai Musa. Kendaraan yang dipakai Fir'aun dipakai Nabi Musa. Bahkan seakan-akan Nabi Musa itu adalah anak Fir'aun, tapi akhirnya menjadi rival, menjadi kata Nabi Musa, nanti dulu engkau menghormati saya sebagai Bani Israel, tapi ribuan orang itu yang kau jadi ibadah, aku saja yang kau diberikan kedudukan, tapi sementara Bani Israel kau jadi budak, aku tidak bisa. Rakyatmu kau perbudak, aku tidak bisa. Aku hidup bahagia di atas penderitaan orang. Jangan sampai aku yang mendapatkan kenikmatan sementara rakyatku sengsara. Itu Pak. Akhirnya ujung kisahnya itu Nabi Musa dengan Fir'aun berbuat. Tapi sebelumnya kata Nabi Musa, kata Fir'aun lagi dulu, tukang sihir, bagaimana pendapatan ini tentang manusia baru ini? Bagaimana nih tentang Musa dengan ini Harun ini? Bagaimana? Kata tukang sihir, orang-orang dekat Fir'aun, wahai baginda Harun, jangan dulu keluarkan. Besok kita bikin maklumat, hadirkan seluruh tukang sihir senegara Mesir. Kita bikin maklumat. Setelah maklumat jadi, tukang sihir datang menghadap Fir'aun. Kata Fir'aun, ada kata basir, oke. Undangan Anda saya sambut. Dan kami siap untuk melawan Musa. Persoalannya adalah apakah Anda akan memberikan ribut kepada saya? Ujung-ujungnya kita apa? Kita proyek sama siapa? Sama Fir'aun. Ada proyek tadi. Kata Fir'aun, tenang, kau akan menjadi orang-orang terdekatku. Maka di waktu duha seluruh orang Mesir kumpul. Al-antum mujtama'un. Kumpulah orang Mesir. Setelah kumpul, kata Nabi Musa, ayo sampai duluan yang lain. Duluan apa? Akhirnya tukang sihir dengan kekuatannya melemparkan tali kembali menjadi ular. Giliran Nabi Musa. Kata Allah, Musa lemparkan tongkatku. Terus dilemparkan, itu tambang-tambang yang jadi ular ditelan. Dan ular Nabi Musa meliuk-liuk nyamperin Fir'aun. Nyamperin, bayangin di bawah. Ini ular Nabi Musa siapa Pak? Sampai Fir'aun bangun dari apa? Bangun dari singgah. Musa, tolong, ini ularmu. Kata ayat, Tuhan sirkuai. Kira-kira apa? Ayat Tuhan sirku, orang yang menangin sah. Jangan kata mau diulang-balik logika ayat Tuhan sirku, orang yang menangin sah. Apa saat ini kata eksiti Asia sejak Fir'aun, masa iya ingkar janji? Masa Tuhan ingkar janji? Gak ada yang namanya Tuhan ingkar janji. Nah inilah dikisah-kisahkan di dalam Quran. Maka firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak Muhammad. Aku kisahkan nabi-nabi terdahulu kepada kau untuk apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak, supaya hati kamu tenang. Ma nusabbitu bihi fu'adak, supaya hati kita tenang. Maka Pak, kalau orang kena musibah itu dihubungkan. Ya, orang alhamdulillah baik kena musibah. Kalau beda orang
Kita tahu kisah Fir'aun, kita tahu kisah Samud, kita tahu kisah Nabi Syuaib, kita tahu kisah Nabi dari mana? Dari Qur'an. Dan itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Maka Muhammad, ketika Anda menghadapi kaum kafir Quraisy pun begitu pula Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Muhammad, ketika Anda berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang jahiliyah itu pun begitu pula dulu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Raja Namrud. Wahai Muhammad, Anda seperti apa sekarang Anda rasakan menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh kamu, mendakwakan agama kepada mereka. Pun begitu pula Nabi Isa berhadapan dengan Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa, kalau Nabi Musa dengan siapa? Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kalau Nabi Isa, kaum Yahudi atau kaum Herodes. Nabi Isa kaum Herodes. Pun begitu pula Nabi Isa dengan kaum Musa bintu bihi untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad di dalam menyampaikan risalah dakwah. Karena ketika menyampaikan dakwah pasti banyak yang memusuhi. Banyak enggak? Benar. Sekarang begini aja logika. Ketika Al-Quran dikorikkan, itu dikasih piala. Benar kan? Ketika Al-Quran dikorikkan dikasih piala. Tetapi ketika isi Al-Quran diamalkan masuk penjara. Itu kan resikonya ya. Ketika mengamalkan isi kandungan Al-Quran resikonya penjara. Tapi ketika dikorikan mendapat apa? Piala. Contohnya begini, orang sepakat senang kepada orang jujur. Sepakat nggak? Sepakat kita senang kepada orang yang jujur. Tapi ketika kita diajak jujur, kita sepakat senang kepada orang yang berbuat baik. Tapi ketika kita diajak baik, resiko. Nabi Muhammad itu disenangi orang, bahkan pamannya Abu Jahal sendiri senang. Nah, tetapi ketika Abu Jahal diajak benar, susah. Maka ternyata resikonya menyampaikan risalah kebenaran itu resikonya jauh lebih melarang atau mengajak melarang orang untuk berbuat kebenaran. Itu resikonya jauh lebih besar daripada kita ngajak kebenaran. Jadi ngajak mana resiko kecil, tapi ketika mencegah resikonya besar, gede. Ketika orang kita mencegah kebenaran resikonya besar. Di antara sahabat Nabi yang berani, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu di saat itu orang yang pertama kali masuk Islam dari kampung yang paling jauh saat itu. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, itu Rasul dakwah ketika Mesir. Dakwah sembunyi. Ketika dakwah sembunyi, orang yang paling jauh masuk Islam adalah Abu Dzar. Ketika Abu Dzar berani menyatakan keislamannya di kota Makkah, itu dikebukin, datang yang menolong Abu Dzar. Tahu nggak siapa yang menghubungi Al-Ghifari? Tahu Rasul Al-Ghifari? Tahu seorang pedagang. Tahu adalah pedagang. Kalian semuanya pedagang. Ghifari itu adalah kaum perampok. Kau berani berhadapan? Jadi dia gebukin berhenti Pak. Dia gebukin. Ini Ghifar ada pedagang. Ghifar ini kan ada lalu lintas jalan Anda. Tahu tak kamu Ghifar itu kamu beda mesti berhadapan dengan mereka. Berhenti dulu. Abu Dzar ini salah satu karakter Abu Dzar hebat yang itu. Dia mampu masuk dakwah ke jantung manusia.
masuk ke mana? Ke jantung. Yang memiliki banyak hal, orang-orang pembesar yang hartanya besar, dermawan. Yang hartanya besar, dermawan. Para pembesar kekuasaan, yang besar kekuasaan adil. Sekarang juga banyak pendakwah masuk ke jantung istana. Banyak kan? Tapi karakter agundarnya kurang. Karakter agundarnya kurang. Tapi betul-betul mantap orang yang paling sederhana dia. Dan bisa itu sederhana beraninya luar biasa. Pembegal, mantan rampok yang masuk Islam. Oleh karenanya ini semuanya dikisahkan untuk apa? Manusab bitu bihi fu'ada, untuk menguatkan apa? Menguatkan apa? Maka kalau ada satu keterangan al-musibatul kaum alal kaum fawaid, musibah yang menimpa satu kaum bagi kaum yang lain adalah pelajaran. Kita sakit musibah bukan? Kita sakit musibah bukan? Musibah. Tapi bagi dokter, kita sakit. Kita sakit. Bagi dokter, jadi apa? Oke, kita cek dulu. Yang pertama itu betul lagi. Ketika istri, ya Allah, orang hamil, susah bersalinnya, diapain? Sesar, dibedah, menderita. Tapi dia dokter. Dan berarti al-musibatul kaum ala kaum baik. Dan sekarang orang yang kena musibah gempa, rumahnya rokok kan? Ada yang rokok kan? Bagi yang punya material, kan rumahnya pada hancur tuh. Yang punya material, sekarang toko Indomie laku nggak? Sekarang Indomie laku nggak? Beras laku nggak? Gula laku nggak? Laku. Apa lagi? Yang laku sekarang? Sembako laku nggak? Bagi mereka kan musibah kan? Tapi mereka punya toko. Tapi itulah siklus alam. Itu memang alam begitu. Alam mengajarkan begitu. Diputar. Watilkal ayyam mudawiluha bainan diputar. Satu kaum kena musibah, tapi kaum yang lain adalah baik anugerah. Pun begitu pula dia nanti bersepakat yang mendapat reward dan suatu saat kenapa juga begitu. Begitulah, oleh karenanya manusia itu adalah makhluk sosial. Waslatani la syai' afdalu minhum. Tidak ada satu karakter manusia yang lebih unggul daripada manusia. Satu, al-imanu billah. Yang kedua, wa husnul muslimin. Berbuat baik kepada orang muslim. Dengan apa? Ilmu, dengan harta. Kedua, ilmu, dengan ilmu. Yang ketiga, bijak, wibawa, kekuasaan. Betul, bijak. Yang keempat, bil badan. Apa bil badan? Badan. Jadi kita bisa berkontribusi manfaat kepada Allah. Satu, ilmu, harta. Kedua, ilmu, dengan ilmu. Yang ketiga, bijak. Bijak itu kekuasaan. Yang keempat, bil badan. Tenang. Maka apapun yang kita punya tenaga dengan tenaga, punya ilmu dengan ilmu, punya kekuasaan dengan kekuasaan. Maka kalau Bapak ingin makan gratis, pilih presidennya saja. Bisa, insya Allah. Dengan apa caranya? Kurang wajah makanan kota. Wajah makanan gratis. Tapi mau teing. Lebih can buku
Nempi incan hukum mau terus kabayang kan. Kalau gak pekat mau jahit. Ada menunjuk. Nah, oleh karenanya ini pentingnya penting untuk apa? Membungkus data. Badan. Semoga ini pengawasan ada manfaatnya untuk saya, untuk kita semua.